Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi UNTS Negeri Pantudana. Pembelajaran kali ini kita masih belajar menggunakan daring di masa pandemi COVID-19. Jangan lupa tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran, dan untuk memulai pembelajaran jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita berdoa, jangan lupa kalian untuk absen di adening. Setelah absen, kita akan belajar pembelajaran matematika materi seperti pertemuan kali ini. Aku akan bahas bab ketiga, materi relasi dan fungsi, dengan submateri memahami penyajian relasi. Kompetensi dasar pada pagi hari ini yaitu 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik dengan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian relasi, dan yang kedua, siswa dapat menyajikan relasi. Kita bahas pertama yaitu relasi. Itu pengertian relasi. Nah, untuk menjelaskan apa itu pengertian relasi, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Didapat kata Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Nah, dari uraian tersebut dapat 2 himpunan. Itu himpunan pertama adalah himpunan anak, yang kita sebut dengan himpunan A, dan himpunan yang kedua adalah himpunan warna, yang kita sebut dengan himpunan B. Sehingga kita bisa tuliskan himpunan A yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Kemudian himpunan B merah, ungu, dan hitam. Nah, hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat diilustrasi seperti gambar diagram panah samping. Di sini ada 2 himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini A ke B disebut dengan relasi menyukai warna, di mana Ali menyukai warna merah, kemudian Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Nah, dari ilustrasi yang sudah disebutkan di sini, bisa kita simpulkan bahwa relasi himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Gimana, jelas bukan? Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu penyajian relasi. Nah, relasi antara 2 himpunan itu dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan urutan. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama diagram panah. Nah, untuk menyajikan relasi dengan diagram panah, berikan contoh berikut. Dari contoh diperoleh Andi menyukai buah apel, kemudian Budi menyukai jeruk, Iwan menyukai anggur, dan Wati menyukai apel. Nah, di sini terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan anak yang kita misalkan dengan himpunan A, dan himpunan buah itu kita misalkan dengan himpunan B. Sehingga di sini A-nya Andi, Budi, Iwan, dan Wati. Kemudian B-nya apel, anggur, dan jeruk. Nah, untuk menyajikan diagram panah, pertama kita buat dulu tabelnya, bisa menggunakan gambar atau
diagram yang berupa lingkaran, kemudian dia bisa oval, bisa kotak. Di sini Ibu ambil yang berupa persegi panjang. Dan di sini terdiri dari himpunan A, itu dia Andi, Budi, Iwan, dan Wati. Kemudian himpunan B itu dari buah-buahan yaitu apel, anggur, dan jeruk. Nah, masing-masing dari anggota himpunan A dan himpunan B kita beri nokta atau titik-titik. Nah, sekarang setelah kita berikan nokta atau titik-titik, sekarang kita hubungkan diagram itu dengan menggunakan panah. Yang pertama, Andi menyukai apel. Berarti di sini Andi menyukai buah apel, kemudian Budi dia menyukai jeruk, kemudian Iwan dia menyukai anggur, dan Wati menyukai apel. Jadi ini penyajian relasi dengan menggunakan diagram panah, di mana nama relasinya yaitu menyukai buah. Nah, sekarang kita akan memberikan kesimpulan. Nah, sehingga di sini dapat kalian simpulkan bahwa diagram panah di samping merupakan relasi antara anak dengan buah yang mereka sukai. Nah, relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Bagaimana? Bisa bukan? Semoga kalian bisa untuk mengerjakannya di rumah. Kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu dengan diagram Cartesius. Nah, untuk diagram Cartesius, di sini Ibu akan mengambil contoh yang sama, yaitu contoh dari menyukai buah. Yaitu Andi menyukai apel, Budi menyukai jeruk, Iwan menyukai anggur, dan Wati menyukai apel. Di sini terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A itu anak dan himpunan B itu nama buah-buahan. Jadi kita tulis Andi, Budi, Iwan, dan Wati ini himpunan A, dan himpunan B apel, anggur, dan jeruk. Nah, untuk menyajikan diagram Cartesius, kita akan membuat diagram Cartesius yang sudah kalian pelajari di bab kedua, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Tapi di sini bukan lagi sumbu X dan sumbu Y, tapi himpunan A dan himpunan B. Dimana pertama kita buat dulu garis mendatar ke sumbu X, tapi di sini disebut dengan himpunan A. Kemudian garis vertikal itu disebut dengan himpunan B. Nah, kemudian sekarang di himpunan A atau yang mendatar, kita tulis nama anaknya di sini. Itu Andi, kemudian Budi, Iwan, dan Wati. Nah, kemudian di himpunan B, kita bisa tulis nama buah-buahan atau bisa menggunakan gambar. Di sini Ibu ambil menggunakan gambar, yaitu buah apel, kemudian anggur, dan jeruk. Nah, sekarang untuk menggambar diagram Cartesius, kita mulai dari himpunan A terlebih dahulu. Jadi kita pasangkan, yaitu di sini Andi dia menyukai apel. Jadi kita bergerak dari Andi terlebih dahulu. Nah, ke atas, kemudian kita tarik garis dari apel. Nah, kemudian di sini kita beri tanda nokta atau titik. Kemudian yang kedua, Budi. Budi menyukai buah jeruk. Nah, kemudian kita beri tanda nokta atau titik. Nah, yang ketiga, Iwan menyukai anggur. Berarti juga dari Iwan, kemudian dari anggurnya kita tarik garis yang horizontal. Kemudian kita beri nokta. Dan yang terakhir, Wati. Yang menyukai apel, kita berikan nokta. Jadi inilah penyajian relasi dengan menggunakan diagram Cartesius. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa diagram Cartesius itu menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita akan lanjutkan ke yang ketiga, yaitu penyajian
relasi yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan, Ibu akan mengambil yang sama. Itu Andi menyukai apel, Budi menyukai jeruk, Iwan menyukai anggur, dan Wati menyukai apel. Nah, sini ada dua himpunan, yaitu himpunan A, nama anak Andi, Budi, Iwan, dan Wati. Kemudian B, nama buah-buahan, apel, anggur, dan jeruk. Nah, untuk menyatakan himpunan pasangan berurutan, satu relasi ini, caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara urutan. Jadi kalian tinggal menuliskan secara urutan antara himpunan A yaitu Andi, Budi, Iwan, Wati dengan himpunan B apel, anggur, dan jeruk. Nah, sini kita akan menuliskan himpunan pasangan berurutannya. Itu yang pertama, karena di sini himpunan pasangan berurutan, nah himpunan di depan ingat harus ada tanda kurung kurawal. Kemudian kita tulis himpunan A itu mulai dari Andi. Andi, apel, kemudian yang kedua Budi, jeruk. Kemudian yang ketiga Iwan, anggur. Ya, akhir Wati, apel. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Jadi inilah penulisan dari himpunan pasangan berurutan. Nah, caranya memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Dengan sini kita simpulkan bahwa relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y dengan X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B. Gimana, mudah bukan? Semoga pelajaran kali ini bermanfaat dan kalian bisa menyimak apa yang Ibu sampaikan sehingga bisa menjelaskan apa itu relasi dan bisa menyatakan relasi. Selamat belajar, kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yaitu fungsi. Saya Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.